Nah, pas lagi tidur ini perasaan tiba-tiba nggak enak, langsung melek mata lah, tapi masih samar-samar. Nah, nengoklah ke arah samping semak-semak itu di jalur itu sebelah kanan waktu itu. Ada satu batu besar gitu, dan itu masih ada kan batunya, masih ada. Nah, itu batu besar dan didudukin sama satu sosok pendaki, tapi pakaiannya tuh kerajaan gitu. Nah, gak lama kedengeran suara kereta kencana, dan itu lewat, kayak aku kayak mau dibawa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Masih dengan tema yang sama, nggak jauh-jauh nih, yang pastinya dunia pendakian. Dan di malam ini gue masih mendatangkan narasumber, dan narasumber gue kali ini adalah Ukti, pendaki SAR ini, asal Depok ya, Kak Cahya ya. Yuk langsung aja kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam Kak Cahya ya. Iya, malam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kesibukannya lagi apa nih Kak Cahya? Kerja. Sekarang kerja. Dan Kak Cahya ini juga mempunyai suatu usaha tadi ya, seperti bilang. Betul. Usahanya apa Kak? Boleh dipromosikan Kak? Ada pasmina instan sama matras tiup. Matras tiup. Oke, nah nanti untuk lebih jelasnya gue cantumin di kolom deskripsi ya. Nah, Kak Cahya ini pengen menceritakan pengalaman di Gunung Gede nih via Putri. Simak video ini sampai habis nih teman-teman semua, karena Kak Cahya ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia dan rombongannya bisa diteror oleh makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalain loncengnya nih, agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi aku itu diajakin sama teman nih awalnya di DM sama teman aku yang namanya Surya waktu itu. Dia ngajak buat mendaki bareng kan. Nah, aku balas lah DM waktu itu. Dia ngajak, katanya mau ke gunung mana nih gitu. Terus aku bilang ke Gunung Gede aja, karena aku belum pernah ke Gunung Gede waktu itu. Nah, itu baru pertama kali. Nah, itu santai. Setelah itu dia ngajak ke Gunung Gede, aku iyain. Terus dia bilang cari tanggal yang pas nih gitu. Akhirnya kita nemu tanggal yang pas pada tanggal 31 Mei sampai 1 Juni waktu itu 2021. Nah, pas tanggal 30-nya ini Surya bilang, katanya ayo kita belanja logistik gitu. Nah, akhirnya aku bilang yaudah sini ke rumah, aku bilang gitu. Ya udah, dijemput ke rumah, kita ke pasar lah waktu itu, ke salah satu pasar. Nah, kita di situ belanja logistik segala macam. Terus Surya sempat bilang gini, Cahaya mau ikut gak, mau ngambil tenda nih katanya. Terus aku bilang di mana? Daerah Cibinong. Terus yaudah aku ikut deh gitu. Akhirnya setelah kita belanja logistik itu, kita lanjutlah ke daerah Cibinong waktu itu buat ngambil peralatan sama tenda kan. Nah, abis itu pas lagi di perjalanan menuju Cibinong ini, aku diserempet sama motor waktu itu. Diserempet kakinya. Ya udahlah, itu udah perasaan udah gak enak kan. Perasaan udah gak enak, ya udahlah biarin aja gitu. Namanya musibah kan. Akhirnya setelah ngambil tenda,
kita baliklah nih ke rumah. Surya nganterin aku pulang. Nah habis itu ditelepon lah sama kakaknya Surya waktu itu. Cahaya kenapa kakinya gitu? Tadi diserempet motor ya? Iya kak, tapi nggak apa-apa. Padahal itu luka parah di bagian kaki waktu itu. Terus akhirnya Surya datang ke rumah bawain obat. Akhirnya kebesokan harinya, pas tanggal 31-nya itu malamnya kita ngumpul bareng-bareng. Situ aku mendaki jadinya berempat waktu itu sama temennya Surya 2 orang, Ipul sama Jawa. Akhirnya kita kumpul di rumah kakaknya Surya waktu itu. Nah di situ juga ada beberapa masalah waktu itu. Akhirnya udah clear, udah diselesain. Kita jalan sekitar jam 10 malam. Ya udah. Habis itu apa-apa. Kita jalan. Kita waktu itu lewat jalur Bukit Pelangi. Kita menuju Puncakan. Nah setelah itu aku bilang ke Surya gitu, kok perasaan aku nggak enak ya gitu. Aku bilang gitu, perasaan aja kali gitu, kata Surya. Ya udah, nggak usah ditanggepin. Oke lah, kita lanjut jalan. Nah di tengah perjalanan itu ternyata hujan. Kita dikena hujan, kita neduh. Nah pas kita neduh, kita pakai jas hujan lah, kita ngobrol-ngobrol sebentar di situ waktu itu. Nah setelah itu kita lanjut jalan lagi nih, hujan-hujanan waktu itu. Kita udah pakai jas hujan, kita lanjut jalan. Nah pas udah masuk ke jalan raya Puncak, tiba-tiba ya itu berhenti hujannya. Aku bilang ke Surya, udah lepas jas hujan aja dulu gitu, karena kan udah nggak hujan. Kita lepas dulu tuh, kita minggir di pinggir jalan. Ya udah, kita selesai lepas jas hujan, kita lanjut jalan. Nah sampailah nih kita di base camp Putri waktu itu, di base camp Yaman waktu itu. Pas di base Yaman ini ternyata Surya ketemu sama 2 orang temennya yang mau mendaki juga ke Gunung Gede. Namanya Aeja sama Aisan waktu itu. Akhirnya si Aeja bilang gini, ya udah gabungin aja kita jadi berenam. Nah di situ aku perempuan sendiri. Setelah itu kita ngobrol-ngobrol, ternyata teman aku ada juga yang mendaki ke situ. Komunitas aku lah. Aku bilang ke Surya anterin yuk ke base camp sebelah, aku mau ketemu sama teman-teman aku. Ya udah akhirnya dianterin. Nah kan mau menuju base camp itu ada turunan gitu, depannya kuburan. Nah pas lagi jalan ke depan, matanya ke arah depan, di dekat kuburan itu ada sosok genderuwo. Nah itu tinggi, gede, matanya merah nyala. Habis ngeliat itu langsung kepleset tuh, teriak. Akhirnya orang base camp pada keluar, teman-teman juga pada keluar. Kenapa Cahaya gitu? Nggak apa-apa, aku bilang gitu kan. Akhirnya dibangunin, dibawalah ke base camp tempat teman aku itu. Kenapa kakinya aman nggak? Karena itu posisinya kakinya emang abis kesleo juga, ankle-nya. Terus akhirnya dipijit sedikit waktu itu. Ditanyalah ngelihat apa gitu. Enggak ngelihat apa-apa, belum ngomong lah. Ya udah. Nah pas setelah itu kita ngobrol-ngobrol. Nah sekitar jam 3, jam 4-an mereka mau nge-trek nih. Nah aku bilang mau nge-trek ya gitu. Iya nih mau lanjut jalan gitu. Saya balik aja ke base camp Cahaya gitu sama teman-teman Cahaya. Nanti pasti ketemu juga kok di jalur gitu. Oh ya udah ya, udah mereka pamit, aku balik lagi lah ke base camp aku nih. Aku balik, ketemu lagi nih sama si Surya. Udah pada tidur lah mereka semua. Akhirnya aku ikut tidur aja waktu itu. Nah setelah itu abis aku sampai di base camp ini, kan aku istirahat tuh. Itu perasaan udah gak enak banget emang. Udah gak enak banget, tapi mencoba relax gitu. Tidur, akhirnya di situ istirahat. Nah pagi tibalah sekitar jam 6-an. Kita packing ulang, terus ngurus simaksi. Nah di situ belum sempat sarapan. Ya udah akhirnya sekitar singkat cerita udah jam 7 nih, kita mau nge-trek. Kita mulai nge-trek. Kita berdoa dulu. Nah pas lagi kita berdoa,
ditanyalah nih mau di posisi mana gitu. Akhirnya yang jadi leader tuh Aeja waktu itu, karena dia yang paling tua kan. Ya udah, dia jadi leader, aku di tengah. Kita lanjut jalan nih mau menuju ke pos ojek waktu itu kan. Sebelum di pos ojek ini, kaki aku kecengkak lagi lah, keseleo lagi. Nah, pas lagi keseleo ini, aku bilang, tunggu deh, istirahat dulu di sini. Kaki aku lagi nggak memungkinkan nih gitu. Karena emang habis keserempet juga. Terus ditambah jatuh pas malamnya. Nah, iya itu dia juga. Nah, habis itu, kenapa kakinya emang? Ini bekas kemarin jatuh di pra waktu itu. Sakit lagi. Untung waktu itu bawa perban kan. Ya udah sini dipijit dikit dulu sama dipakein hot cream waktu itu. Akhirnya dibalut lagi pakai perban itu. Istirahat di situ sebentar, ngobrol-ngobrol. Akhirnya teman aku bilang, ayo lanjut jalan aja gitu. Takutnya nanti kesorean sampai surkennya. Oh ya udah, ayo lanjut jalan. Dan itu carrier langsung dibawain. Dengan kondisi kaki yang kayak gitu tetap maksa buat jalan. Sepatu juga dilepas. Ya udah, setelah itu lanjut jalan sambil dituntun waktu itu. Pas lagi jalan ini masih aman lah kita. Masih aman. Nah, sampailah nih kita di pos 1. Di pos 1 ini kita buka nesting waktu itu. Kita makan-makan lah. Nah, habis makan ini aku langsung bilang, ayo lanjut jalan gitu. Nah, pas lagi mau lanjut jalan ini, temen aku bilang, kakinya aman gak gitu. Kalau nggak aman kita turun lagi aja, nggak apa-apa gitu. Daripada terus maksain, aku bilang nggak apa-apa, masih aman kok. Ya udah, lanjut jalan lagi nih kita buat menuju ke pos 2. Setelah itu kita lanjut jalan buat menuju ke pos 2. Itu juga masih dituntun waktu itu. Habis itu ngeliatin terus ya. Gak apa-apa. Baik kok. Nah, lanjutlah kita mau ke pos 2 ini. Nah, lagi jalan kita masih aman lah. Ya, ngobrol-ngobrol santai gitu. Nah, ya udah. Nah, singkat cerita kita udah sampai nih di pos 2 waktu itu. Kita sampai di pos 2, kita istirahat lagi. Sempat tidur-tidur juga waktu itu karena capek juga. Kondisi kaki juga makin sakit, tapi tetap paksain dan nggak bilang juga sama temen kalau kaki makin sakit gitu. Tapi terus ditanya emang kakinya aman nggak gitu buat melanjutin perjalanan. Aman gitu aku bilang. Ya udah. Nah, selesai di pos 2 ini aku bilang ya udah yuk lanjut jalan aja. Kita lanjut jalan lagi nih buat menuju ke pos 3. Nah, pas di pos 3 bayangan ini aku sempat istirahat di salah satu akar pohon gitu. Di salah satu akar pohon yang lumayan besar, senderan lah di situ sama si Aeja ini. Pas lagi di istirahat ini aku duduk lah di situ. Aku bilang aku tidur sebentar ya di sini. Ya udah, kaki juga sakit, lumayan sakit. Akhirnya dipijitin lagi. Aku tidur di situ di akar pohon yang besar itu. Nah, pas lagi tidur ini perasaan tiba-tiba nggak enak, langsung melek mata lah. Tapi masih samar-samar. Nah, nengoklah ke arah samping semak-semak gitu di jalur itu sebelah kanan waktu itu. Nah, pas nengok ini ngelihat satu tentara, tapi di dalam semak-semak itu pakaiannya lengkap, terus bawa senjata juga, terus senyum, sambil senyum, tapi samar. Aku apa ini halu atau apa gitu, tapi kayak jelas banget gitu. Ya udahlah, akhirnya aku bilang ayo aja lanjut jalan gitu, udah mulai dingin nih aku bilang gitu alasan. Oh ya udah yuk, akhirnya kita melanjut jalan. Nah, pas lagi lanjut jalan ini aku sempat tengok lagi ke arah yang semak-semak tadi, ternyata udah nggak ada. Itu padahal jaraknya cuma 10 detik, 5 detik 10 detik lah. Tiba-tiba ya udah nggak ada lagi gitu tentara itu. Perasaan udah nggak enak lagi. Ya udahlah, mungkin emang pengen kenalan aja gitu. Nah, kita lanjut jalan dari pos 3 bayangan ini menuju ke pos 3 nih. Lanjut jalan, masih aman, sambil ngobrol-ngobrol lah biasa gitu, bercanda. Setelah itu kita sampai nih di pos 3.
Pos 3 juga sama, istirahat juga, ngobrol-ngobrol waktu itu. Itu udah mau sore posisinya. Sekitar jam 1 jam 2-an lah. Kita istirahat di situ, sempat tidur juga. Udah mulai kedinginan nih. Nah, aku bilang, ayo lanjut jalan lagi, takut kedinginan gitu. Yaudah, ayo kita lanjut jalan lagi buat menuju ke pos 4 nih. Kita lanjut jalan lagi. Masih sama, kakinya masih diseret-seret juga dengan keadaan pincang. Sempet beberapa kali ditegur sama beberapa pendaki, kakinya kenapa masih maksain gitu buat naik. Nggak apa-apa bang, aku bilang gitu, aman kok ini kaki gitu. Padahal mah emang sakit gitu. Ya udah, kita istirahat lagi nih di pos 4 Bayangan waktu itu. Kita istirahat lagi. Terus ditanya lagi sama teman, kakinya masih aman gak? Kalau enggak, ayo kita turun sekarang gitu, jangan maksain terus gitu, kasihan juga. Dia bilang aman, masih aman gitu, tanggung lagian. Bukannya masalah tanggung, kalau kakinya kenapa-kenapa lagi gitu, gimana? Itu susah lagi gitu. Ya udah, akhirnya kita menuju ke pos 4 lagi nih. Setelah itu kita sampai lah waktu itu di pos 4. Kita ngobrol lagi. Terus aku bilang gini ke teman, duh perasaan gak enak nih gitu. Udah gak usah tuh, biarin aja gitu, kata teman aku gitu. Ya udahlah, akhirnya aku bilang ayo lanjut jalan lagi, takut kesorean gitu, takutnya nanti kena malam. Ya udah, dari pos 4 ini kita lanjut jalan nih menuju ke Surken. Nah, itu posisi udah jam 5 sore waktu itu. Itu durasi lama banget sih. Karena dari pagi. Iya, padahal dari pagi gitu. Nah, sampai di pos 4 itu sekitar jam 5-an gitu. Ya udahlah, ayo tanggung dikit lagi nih gitu, kata teman aku. Ya udah, ayo. Terus itu juga sepanjang jalan ngeluh terus gitu. Ini kapan sampai sih, lama banget Surken gitu. Sabar dikit lagi nih, dikit lagi. Ya udah. Nah, ditegur juga sama penjaga warung waktu itu. Kakinya kenapa neng gitu? Nggak apa-apa pak gitu. Terus kata penjaga warung ini, kalau kakinya sakit nggak usah maksain, turun aja gitu. Nggak apa-apa pak gitu, aku bilang. Oh ya udah. Nah, setelah itu kita lanjut jalan nih menuju ke pos 5 kan, Surken. Nah, menuju pos 5 ini perasaan masih nggak enak terus, kayak ada yang ngeganjel gitu. Ya udah, singkat cerita kita sampailah di pos 5. Kita sampai di pos 5 dan yang sampai duluan ini aku sama Eja berdua doang nih. Yang lainnya tuh masih di belakang teman-teman aku. Terus aku bilang, tunggu di sini aja dulu, tunggu yang lain gitu. Takutnya mereka nggak tahu kita ngecamp di mana. Akhirnya si Eja bilang, ya udah ya Cai, kita tunggu aja di sini dulu. Kita foto-foto aja dulu nih di Surken, baru pertama kali kan kesini gitu. Oh iya, bagus banget waktu itu, masih bagus banget. Ya udah nih, fotoin. Akhirnya difotoin tuh waktu itu sama si Aeja, kita foto-foto di situ. Gak lama teman-teman kita sampai lah nih. Kita sampai di Surken itu jam 5:30. Nah ya udah nih, kita foto-foto, teman kita udah pada sampai semua. Aku bilang, ayo lanjut jalan lagi. Terus Aeja bilang, ayo udah keburu maghrib nih gitu, karena kita mau ngecamp di dekat mata air waktu itu. Ya udah, terus aku di situ jalan paling belakang. Itu Surken posisinya sepi, masih sepi karena mungkin pendaki udah pada ngecamp semua kan, udah diriin tenda semua, sepi waktu itu. Aku jalan paling belakang dan itu udah mau maghrib, udah lumayan gelap. Senja. Senja. Dan itu lagi bagus-bagusnya gitu langit. Nah kan, akhirnya situ aku foto-foto lah, kan foto-foto langit. Terus teman-teman aku udah pada jalan dulu nih di depan, udah pada jarak 5 meter lah. Ya udah. Terus abis itu pas lagi jalan ini ada satu batu besar gitu, dan itu masih ada kan, batunya masih ada. Nah, itu batu besar dan didudukin sama satu sosok pendaki, tapi pakaiannya tuh kerajaan gitu. Duduk di situ
Pas aku lewat dia senyum, terus dalam hati aku bilang, ini apa nggak ribet ya mendaki pakai pakaian kayak gitu. Dengan polosnya bilang gitu. Ya udahlah, nggak dihirauin tuh waktu itu. Dan itu kayaknya batu tertinggi deh yang ada di situ pas di Sirken itu. Nah ya udah, setelah itu kita lanjut jalan lagi, ditegur lah sama teman aku, jangan paling belakang gitu, sepi no di belakang. Ya udah akhirnya lari lah tuh, naik kaki dengan keadaan kaki yang kayak gitu disuruh lari kan, akhirnya diseret-seret lah kaki. Nah akhirnya setelah itu aku bilang ngecamp di sini aja, aku udah nggak kuat kalau kesana gitu, aku bilang. Akhirnya kita ngecamp di deket pohon gitu, semak-semak itu. Kita mau diriin tenda lah di situ. Situ juga udah kebet pipis. Aku bilang udah di sini aja gitu, kalau kesana jauh banget, karena kan luas banget waktu itu, luas banget. Ya udah, abis itu kita akhirnya ngecamp di situ lah. Kita ngecamp di situ. Kita mau diriin tenda nih. Mana pas lagi diriin tenda nih, aku bilang sini buka kompor aja, soalnya udah lumayan dingin waktu itu. Buka kompor buat masak kan. Aku bilang mau makan apa gitu, udah masak mie aja dulu gitu buat ganjel perut kan. Ya udah kita buka nesting, buka kompor, kita masak mie lah. Nah pas lagi mereka buka tenda ini, mau masang tenda ini, udah lumayan gelap waktu itu. Nah aku bersandar lah nih ke salah satu batu. Nah pas lagi bersandar ini, sambil ngeliatin bintang-bintang kan waktu itu, karena udah gelap juga, lagi bagus banget bintangnya. Nah gak lama kedengeran suara kereta kencana, dan itu lewat, kayak aku kayak mau dibawa gitu, ngerti gak? Kayak mau dibawa gitu, kayak mau dijemput. Aku kaget dong, kaget. Terus juga ditegur sama temen aku langsung, kenapa Cahaya kok bengong gitu, nggak apa-apa gitu, sini deketan, jangan di situ gitu. Oh ya sebentar nih, aku bilang gitu. Terus langsung kaget lah, udah tiba-tiba suara itu langsung hilang, suara kereta kencana itu langsung hilang. Terus aku pengen ngomong tapi takut gitu, itu gemeter sih, langsung gemeter, langsung merinding banget badan. Akhirnya aku merapat lah ke teman-teman aku. Setelah itu udah lumayan gelap waktu itu, posisinya udah jam 8 malam. Itu masih mikirin itu dan gak berani keluar tenda sama sekali. Saya kenapa aku gak mau keluar tenda, sini ke depan, bintangnya lagi bagus nih, langitnya lagi bagus. Aku bilang enggak, di dalam tenda aja dingin. Oh ya udah, langsung istirahat aja gitu, biar besok pagi bisa summit gitu. Itu masih gemetar, masih kepikiran terus. Dan tiba-tiba terlintas di pikiran sama sosok pendaki yang pakai pakaian kerajaan itu. Tiba-tiba, itu beneran pendaki apa bukan sih dalam hati gitu. Kok bisa-bisanya mendaki pakai pakaian kerajaan gitu, aneh, nggak aneh gitu, apa nggak ribet. Nah ya udah, akhirnya aku di situ mulai lelap tidur lah, mulai tidur waktu itu. Udah mulai tidur, teman-teman aku udah masuk tenda juga. Tuh pas tidur juga kurang nyenyak karena masih kepikiran itu terus, masih kepikiran sama yang kereta kencana itu. Lagi lah tiba, udah sekitar subuh, dibangunin lah nih sama teman aku, saya mau summit gak gitu. Aku bilang enggak deh, aku bilang di tenda aja. Nah temen aku bilang, ya payah, orang pertama kali juga kesini masa nggak summit. Enggak nih kaki kayaknya nggak memungkinkan gitu buat summit. Oh ya udah dah, di tenda aja, nanti jangan lupa masak kayak gitu. Iya nanti dimasakin, aku bilang. Nah ya udah, mereka pamit lah nih buat berangkat summit. Mereka pamit, aku bilang ya udah hati-hati gitu. Nah dan itu yang berangkat summit sekitar cuma 3 orang waktu itu, Jawa, Ipul, sama Aisan. Nah yang nemenin aku di tenda itu Aeja sama Surya. Terus Aeja sempat nanya kenapa Cahaya gitu, nggak apa-apa di tenda terus gitu, nggak apa-apa gitu.
sini keluar. Udah agak terang kan waktu itu, udah agak terang, udah mulai terik matahari juga. Akhirnya ya udah ayo kita masak aja buat nanti teman-teman kita pada turun biar pada langsung makan, terus habis itu kita packing buat turun. Ya udah ayo kita buka nesting. Nah, kita masak di situ. Nah, pas lagi masak ini masih kepikiran terus tuh sama pendaki itu, sama suara kereta kencana itu. Masih terus gemeter, masih terus keinget gitu. Gelisah juga. Sempat juga bilang dalam hati, ini salah aku apa gitu. Salah aku apa gitu. Perasaan gak macem-macem. Ya udah, pas habis berpikir kayak gitu, aku bilang, kalau teman-teman udah pada turun terus makan, kita langsung turun aja ya gitu. Iya Cai, langsung turun kok gitu. Oh ya udah, akhirnya kita masak. Gak lama, sekitar jam 9 jam 10-an ini teman kita turun lah dari puncak. Teman kita turun, terus aku bilang, nih langsung makan aja, habis itu kita buru-buru turun ya gitu. Iya, tunggu dulu, sabar, ini baru banget turun soalnya. Oh iya, ya udah. Setelah itu mereka makan lah. Mereka makan. Aku bilang, ayo turun, packing sekarang. Ayo turun, packing sekarang. Ya udah yuk gitu. Situ udah bisa. Di situ aku bilang, ayo buruan. Gitu. Ayo buruan. Iya Cai, sebentar ini packing dulu gitu, sabar. Karena itu emang udah mau buru-buru pulang aja gitu, rasanya udah nggak betah, nggak biasanya gitu. Ya udah, setelah itu mereka selesai packing, ayo turun sekarang. Iya ayo. Akhirnya kita mulai doa juga, kita doa buat perjalanan turun. Setelah itu sempat juga ditanya lagi, saya kenapa sih gitu, kok beda, kemarin nggak gini. Nggak apa-apa, kayak nggak seceria yang kemarin gitu pas naik, beda aja gitu, nggak apa-apa. Nah ya udah, kita menuju perjalanan turun. Terus juga kita sempat foto-foto. Nah pas udah mau ke pos 5 ini, udah mau masuk ke hutan-hutan lagi, itu kepleset lagi. Akhirnya kakinya parah lagi, carrier dibawain lagi. Aku bilang nggak apa-apa, ini aku masih bisa kok bawa gitu, masih kuat. Terus katanya jangan dipaksain gitu. Iya deh, ya udah, akhirnya tetap aja dibawain juga carriernya. Terus ditanya lah sama teman, kakinya masih aman nggak gitu buat turun gitu. Masih kok. Nah ya udah, kita lanjut jalan lagi. Kita sampailah nih di pos 4. Nah itu ada warung waktu itu, warungnya buka dan rame. Ditanya lah nih sama penjaga warung yang itu, Neng kenapa kakinya gitu, masih sakit? Masih Pak, tadi jatuh lagi soalnya. Kenapa jatuh itu ngerasa ada yang dorong dari belakang, ada yang dorong. Nah ya udahlah. Nah abis itu kata penjaga warung ini, yaudah dah turunnya saya gendong aja gitu, ini sekalian mau pada turun. Aku bilang nggak usah Pak, ini masih bisa kok, jangan dipaksain katanya, takutnya nanti malah nambah parah karena turun kan berbahaya banget. Iya betul. Ya udahlah, akhirnya pasrah tuh di situ. Akhirnya digendong lah pakai kain waktu itu. Ini nggak apa-apa Pak gitu, kalau berat nggak usah Pak, aku bilang gitu. Kalau berat nggak usah gitu. Nggak apa-apa, ini yang udah biasa katanya. Ya udah Pak, saya minta maaf nih ya Pak, jadi ngerepotin, aku bilang. Iya nggak apa-apa Neng, ini juga kita sekalian turun, nanti ganti-gantian aja gendongnya, karena di situ ada 3 penjaga warung kan waktu itu. Ya udah, akhirnya digendong, dan itu kaki nambah sakit terus, nyut-nyutan lah. Ditanya lah sama penjaga warung ini, kakinya masih sakit nggak Neng? Masih Pak, kayaknya ini makin sakit gitu. Tuh gimana kalau misal tadi turun nggak digendong gitu, mungkin bakal nambah parah. Iya sih Pak gitu. Ya udahlah, kita menuju nih pos 3 gitu. Kita menuju pos 3. Oke, aman, masih digendong dan itu secara bergantian.
lanjut lagi kita menuju ke pos 2. Nah di pos 2 ini udah tuh masih ngerasa ini kok ada yang ngeganjel, kayaknya nih nggak boleh pulang apa gimana sih, kayak nggak boleh turun gitu ke bawah, kayak ada perasaan kayak gitu, kayak rasanya tuh masih mau di situ. Ya udahlah, mungkin perasaan doang gitu. Akhirnya kita lanjut jalan lagi nih buat ke pos 1. Di pos 1 aku bilang ke penjaga warung, Pak udah Pak sampai di sini aja, nanti di bawah saya turun aja biasa jalan kaki gitu, tanggung katanya. Tanggung Neng, ini dikit lagi kok, nanti kalau udah sampai di pos ojek naik ojek aja ke bawah gitu. Ini nggak apa-apa Pak, beneran? Iya nggak apa-apa gitu, takutnya Nengnya juga kenapa-kenapa. Ya udahlah. Terus akhirnya sampailah nih kita di pos 1. Sampai di pos 1 dia ada ngobrol. Hah? Enggak. Kenapa? Enggak apa. Lanjut ya. Ya dikit lagi kan. Tadi udah sampai di pos 1 ya. Pos 1. Nah, ya udah, terus kita udah sampai di pos 1, menuju lah kita ke pos ojek. Nah, sampai di pos ojek ini aman lah, masih aman, tapi masih dengan perasaan yang ngeganjel. Terus aku bilang ke penjaga warung, penjaga warung nanya ke aku, kenapa Neng, di atas kena ya gitu. Kenapa Pak? Diganggu nggak? Enggak kok Pak gitu, adalah sedikit gitu. Dan sempat nanya juga ke penjaga warung itu, Pak, emang ada yang mendaki pakai pakaian kerajaan ya? Waduh, kurang tahu katanya, soalnya nggak pernah ngeliat gitu. Oh ya udah Pak, emang Neng ngeliat gitu? Iya, duduk di atas batu. Oh ya udah, mungkin emang pengen kenalan aja kali gitu. Oh gitu ya Pak. Iya, ya udah. Pas di pos ojek ini, udah Neng, naik ojek aja nih ke bawah gitu. Nanti bilang aja ke ojeknya, emang ditanggung dari pihak situnya kan, jadi nggak perlu bayar. Akhirnya naik ojek lah tuh ke bawah dengan kondisi kaki yang diangkat waktu itu karena keadaan sakit. Tanya-tanya lah sama tukang ojeknya, kenapa Neng kakinya? Pak kesleo gitu, waktu di pos 4 jatuh. Neng ngalamin ya gitu. Ngalamin apa Pak? Diganggu? Oh enggak, aku bilang gitu. Enggak Pak, masih aman. Ya udah, alhamdulillah deh kalau nggak diganggu gitu. Oh ya udah, ada ngobrol-ngobrol juga tuh sama yang tukang ojek itu. Sampailah nih kita di base camp. Sempet diomelin juga sama orang base camp. Kenapa masih maksain gitu? Kenapa masih maksain kalau kakinya sakit? Kalau kakinya sakit, ya udah nggak usah dipaksain buat naik, turun aja gitu. Apalagi keseleo begini bahaya. Ya Pak, saya minta maaf gitu. Saya pikir saya masih bisa jalan gitu buat lanjut nge-track, jadi saya paksain. Lain kali jangan dipaksain Neng gitu, bahaya nanti. Iya Pak, saya minta maaf gitu sekali lagi. Diganggu gak gitu, ditanya lagi. Enggak Pak, beneran. Muka-mukanya soalnya kayak diganggu gitu. Emang pucet waktu itu mukanya, pucet banget. Ya udahlah. Akhirnya nunggu teman-teman juga yang di atas turun juga sampai di BC, karena di situ aku duluan kan yang sampai di BC karena naik ojek. Nah, nggak lama teman-teman aku turun juga. Mereka bilang, aman gak Cai gitu? Aman. Diganggu ya? Gitu. Ditanya lagi lah, terus ditanya, ini pada kenapa sih? Kok pada nanya kayak gitu? Apa mereka tahu gitu? Enggak diganggu. Muka-mukanya soalnya pucet banget. Enggak, ini kecapean aja mungkin, bilang gitu. Ya udahlah, aku bilang, nanti pulangnya duluan aja, aku bareng sama komunitas aku nih yang naik juga, ini dikit lagi dia sampai kok, udah ngabarin dia udah di pos sampah gitu. Beneran nih nggak apa-apa?
iya nggak apa-apa nanti pulang duluan aja. Ya udah, di situ kita makan dulu, terus ngobrol-ngobrol. Aku nanya lah, diganggu nggak sih? Enggak, kayaknya emang aku doang yang ngalamin, karena mereka semua emang nggak ada cerita juga, nggak ada nyeritain juga tentang apa yang mereka alamin gitu, nggak ada. Ya udahlah, emang mungkin aku doang apa gimana sih gitu. Habis itu nggak lama teman-teman aku ini yang dari atas turun lah, sampai nih kita ngobrol. Temen aku diomelin si Surya ini, diomelin sama teman-teman komunitas aku. Ini kenapa nih kakinya bisa begini? Soalnya tadi dapat kabar dari pendaki lain, katanya ada yang keseleo gitu. Nah, bener aja itu aku. Nah, ya udahlah, akhirnya minta maaf gitu. Nggak apa-apa, bukan salah mereka gitu, salah aku juga yang maksain buat tetap naik. Akhirnya setelah itu aku bilang, udah ayo kita langsung pulang aja gitu. Emang perasaan masih nggak enak di situ. Gak lama temen aku bilang, yaudah Cai, kita pulang duluan ya, balik duluan gitu. Tapi aman kan nih kalau kita balik duluan? Iya aman. Ya udah, mereka lanjutlah jalan pulang tuh sekitar udah maghrib waktu itu. Udah mereka jalan pulang duluan, aku lanjutlah nih ke BC yang waktu itu aku kepleset. Aku ke situ lagi, Cai kenapa kakinya gitu? Ya kayak yang di prau nih. Iya udah nggak apa-apa, aku bilang. Udah ngobrol-ngobrol di situ. Akhirnya pas udah sekitar jam 8-an kita mulai jalan balik nih, jalan pulang. Akhirnya sampai rumah dengan selamat sih, alhamdulillah. Alhamdulillahnya itu. Alhamdulillah dalam sebuah perjalanan itu kembali ke rumah dengan selamat. Oke nih Cahya, gokil banget sih cerita pengalaman pendakian lo ke Gunung Gede via Putri ya, tahun 2021. Baru tahun kemarin. Baru. Di bulan apa tuh kalau boleh tahu? Di bulan Juni. Juni, berarti cerah ya, nggak hujan ya? Iya, nggak hujan sih ya. Di sini yang gue mau kulas dalam perjalanan lo, dari awal lo udah ngerasa nggak enak ya akan pendakian lo keesokan harinya ya? Di awal tadi lo sempet keserempet motor. Agak ragu emang, itu masih perasaan nggak enak. Nah pas menuju ke BC ini ragu gitu, perasaan tapi ragu. Pas di base camp ini kondisi kaki lu itu nggak terlalu parah kan? Masih biasa ya? Cuma yang keserempet aja sih, yang itunya aja. Nah, ditambah parahnya lagi ketika lu melihat salah satu sosok makhluk genderuwo lah yang bisa kita katakan ya, dan itu lu langsung spontan kaget dan kepleset juga nih, jatuh lagi, dan karena itu juga nih ankle yang pas kecelakaan kemarin. Oke. Makin parah ya. Makin parah. Cepet tetap maksain sih. Kalau di menurut gue maksain sih kayak gitu. Iya maksain. Tapi ya gimana ya, mau udah sampai sana masa pulang lagi sih. Makanya. Tadi lu sempat bilang lu mempunyai salah satu komunitasnya, itu komunitas apa sih? Ciput Adventure. Ciput Adventure. Hingga singkat cerita lu sampai ke pos 3 Bayangan ya. Dan saat itu lu mencoba buat beristirahat. Jadi lu sempat bilang nyender di akar pohon ya. Dan di situ sekilas ketika terbangun lo melihat salah satu sosok, bukan sosok apa sih kalau bilang gitu ya. Pokoknya gitu. Sosok ini memakai baju tentara. Baju tentara. Lengkap dengan senjata dan dengan seragamnya, ya lengkap semuanya, pakai topi juga. Dan itu sambil senyum sih, tapi samar-samar. Tetap ngeliat jelas dong bentuk mukanya itu kayak gimana. Jelas lah ya. Jelas banget sih mukanya. Masih inget. Dan nggak beberapa lama, mungkin selang berapa detik ya? 5-10 detik itu nengok ke belakang udah nggak ada. Oke. Toh ya kalau masih emang benar-benar tukar asli, yang kan nggak negor gitu ya? Iya nggak negor, pasti negor gitu. Ini nggak negor sama sekali. Oke. Hingga di singkat cerita lu melanjutkan perjalanan lagi menuju ke pos 4 nya. Dan di situ juga nggak ada halangan apa-apa sih. Nggak ada, tapi cuma perasaan aja yang perasaan yang makin menyelimuti lu bahwa aja nih kok nggak enak banget. Betul nambah parah gitu. Nambah parah banget sih itu, perasaan nggak enak banget. Dan tadi juga sempat ketemu sama bapak warung ya. Ketemu. Disuruh mungkin bukan dimarahin sih, dibilangin. Iya, ditegur gitu. Ditegur gitu kan. Ditegur. Kenapa kaki kayak gini masih tetap naik? Tuh. Tapi tetap
maksain gitu. Dan akhirnya lu sampai di Surken lah nih ya. Di titik intinya aja nih. Surken, di atas batu lu melihat salah satu sosok pendaki yang memakai baju kerajaan lah ya mungkin. Lengkap banget sih. Itu maksudnya dalam pakaian kerajaan itu gimana sih? Apa ini Kayak setelan pendaki apa gimana? bukan pendaki tapi orang, tapi pakai pakaian kerajaan lengkap Kayak sama. film Angling Darma kali ya? Iya kayak gitu. Oh, Pakai iya, ada iya. mahkotanya juga. Betul, kayak pakai gini tuh. Kayak kayak tutung kepala gitu. Iya kayak gitu. Dan membawa carry. Enggak bawa. Tapi dia duduk di atas, duduk sila. Dan dia sambil senyum. Oke. Kalau menurut gue sih ini bukan pendaki nih. Kurang tahu. Mungkin prajurit kerajaan Zaman dulu. situ ya. Kayaknya sih sempat nanya juga. Mungkin emang prajurit zaman dulu gitu. Kok ngapain pendaki pakai Iya makanya sempat dalam hati bilang apa nggak ribet gitu mendaki pakai baju kayak gitu. Tapi ngeliat jelas mukanya. Dan Jelas. lu sempet ngelewatin batu itu. Ngelewatin dan masih ada. Setiap ke gede pasti ngelewatin batu itu. Emang ada salah satu batu yang gede banget itu. Mm-mm. Di atas itu berdiri. Duduk di atas itu. Itu ganteng nggak? Ganteng banget, bersih banget mukanya, kayak bersinar. Bersih lah pokoknya, ganteng banget sih. Oke, berarti bisa katakan ini bukan pendaki. Kayaknya. Satu makhluk penunggu sana ya. Iya, bisa jadi. Pangeran kali mungkin. Mungkin. Pangeran, Raden, mungkin itu ya kita nggak tahu ya. Iya. Dan hingga lo memutuskan buat membuka tenda di salah satu Iya. semak lah yang kalingan pohon gitu. Iya betul. Dan ternyata di saat lo lagi mulai masak nih, lo ngedenger suara kereta kencana. Itu dia. Itu seakan kayak mau jemput lo gimana? Iya, kayak mau ngajak gitu buat naik bareng mereka. Tapi langsung dikagetin lah sama temen aku. Saya jangan bengong. Udah langsung itu gemeter, lemes. Nah di sini yang gue pengen ini lagi yang lebih detail lagi ya. Itu lu mendengar suaranya aja apa gimana tuh? Apa ngeliat bentuk ini Enggak ngelihat tapi mendengar. Dan itu jelas banget. dari atas apa gitu? Ya dari atas kayak lewat di atas kepala gitu. Dan suara delman lah ya. Iya Ada kayak kelentek-kelentekan itu ada kelincingannya gitu. Oke. Jarang orang yang bisa dengar suara kayak gitu. Tadi gue sempat bilang ya sebelum ceritakan ini, gue saja saya IndiHome lah ya. Dikasih suatu kelebihan lah ya. Enggak. Bisa melihat dan bisa melihat dan merasakan sosok-sosok makhluk Betul. yang di luar batas nalar ya. Hingga keesokan paginya lu memutuskan nggak summit. Bener banget sih kalau kayak ini. Gue setuju sama ini. Lu nggak tetap summit. buat summit Enggak. dan terusin. Oke. Nah mungkin gimana ya kita menyikapi hal kayak gitu ya. Memang kita mau bertamu ke tempat tadi itu pasti ada sih kalau buat gue. Hingga keesokan paginya lu memutuskan nggak summit dan lu masak nih. Ke temen-temen lu turun udah siap makan. Udah siap dan makan. saat itu yang keluar dari mulut lu cuma cepetan turun. Cepetan turun. Karena lu udah makin gak enak perasaan lu ya. Gak enak banget. Ketakutan apa gimana sih kayak gitu? Ketakutan terus gelisah sama yang aku lihat di atas batu itu sama yang kereta kencana itu. Enggak, lu tadi cepet pas mau keluar Surken itu tadi lu cepet terjatuh nih. Jatuh lagi. Dan jatuhnya itu nggak normal ya. Tadi Nggak sempat ada. bilang dijorokin. Ya kayak ada yang nyorekin, padahal temen aku masih ya di belakang. Aku karena turun duluan dan itu sepi. Sepi. Jaraknya mungkin sama temen jauh ya. Jauh-jauh. Nggak mungkin dong bisa sampai panjang kayak gitu. Nggak mungkin. Dan lu ngerasa ada yang jorokin dari belakang. Iya. Terjatuh dan terkena kaki itu lagi nih. Kaki itu lagi. Kaki ankle itu lagi. Akhirnya nambah parah lah. Dan akhirnya enak dong turun digendong ya sama beberapa orang. Itu berapa orang nih lo? 3 orang ganti-gantian. 3 orang nggak digendong sampai pos GPO mungkin nih. Iya sampai situ. Enak banget ya, digendong enak kali ya. Enak. Oke nih Cahya, dan akhirnya lo turun ke base camp dan menceritakan semua pengalaman lo ke teman-teman guys. Di setiap perjalanan juga tadi ada sempet yang lihat aman nggak sih naik, aman nggak sih naik. Itu maksudnya kayak gimana sih? Mungkin karena mereka itu ngeliat muka lo pucat atau gimana? Kayaknya karena ngeliat muka aku pucet, gelisah juga kayak orang gelisah.
Terus nanya lah beberapa orang, banyak yang nanya Jadi emang. seakan-akan mungkin saya ini di atas ada gangguan gitu. Jadi mereka ya khawatir lah, kenapa nih anak biasanya apa naiknya ceria pas turun kayak orang bisa Pokoknya linglung gitu. intinya di pendakian kali itu berbeda banget sama pendakian sebelumnya. Beda banget. Yang tadinya Cahaya itu ceria, di pendakian kali ini murung. Ya, murung banget sih pas Tahu turun. apa ya itu karena tremor apa sih kalau ketakutan gitu ya? Ya gemeter, tremor gitu. Tremor ya, bener ya. Nah, hingga lu akhirnya bisa kembali ke rumah dengan selamat nih. Iya, untungnya. alhamdulillah. Dan di situ lu pulang bareng sama anak komunitas ya. Akhirnya bareng sama mereka karena dia bilang, "Ya udah bareng sama kita aja gitu." Oke, thank you banget nih ya Cahaya udah mau berbagi sama-sama. pengalaman ceritanya di besok pagi nih. Dan Cahaya juga mempunyai suatu usaha nih. Usaha apa tadi? Kerudungan ya? Iya, pasmina instan. Pasmina instan nih. Nah, bagi teman-teman semua yang apa sih ya pendaki ladies lah ya, yang ingin kece, yang ingin tampil beda nih dan kece di gunung, langsung aja nih Japri di apa tadi nama ininya tokonya? Wardah Designs. Wardah Desain. Nanti gua cantumin di kolom deskripsi nih. Untuk pemesanan gampang banget ya. Iya, langsung DM Langsung di aja. DM aja. IG. Oke. Nah, Cahaya, sebelum kita mengakhiri video kali ini, lu punya pesan-pesan nih buat teman-teman? Pesan aku sih kalau misalkan emang lagi keadaan kurang memungkinkan, jangan maksain gitu. Jangan maksain, jangan bandel kayak aku gitu. Apalagi Gunung Gede ya, Nah. dekat dari sini ya. Iya betul. Iya. Kalau gunung lain sih nggak apa-apa sih kalau udah. Jangan juga. Pulau Jawa ya, nggak apa-apa. Kalau udah jauh, Nih, iya betul. tapi jangan ditambah sih. Jangan. Pas mendaki juga diutamain tuh dari attitude, terus dengan cara bertamu, karena kita kan ke gunung itu bertamu ya, harus dengan hati yang bersih juga. Ya, gitu. Mungkin karena hati lu terlalu bersih, jadi lu bisa ketemu sosok yang disurken. Kenal disurken nih. Oke. Nah, di sini sedikit gue mau menambahkan kembali bahwa saja attitude dan sopan santun itu perlu banget dijaga nih teman-teman semua. Enggak cuma di gunung, di kantor, di tempat kerja, di tempat kuliah, dimanapun teman-teman semua berada, minimal banget itu 2, sopan sama santun. Dan juga melakukan pendakian dengan teman atau partner yang berpengalaman lah ya. Dan juga safety dalam pendakian. Mungkin itu aja dari gua Bang Wange dan juga Cahaya ya. Iya. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.